Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terkasih. Saat kita berkumpul bersama pada hari Rabu menjelang Jumat Agung yang oleh GPIB dicanangkan sebagai Hari Doa GPIB, mari kita satukan hati mengarahkan diri kepada Tuhan. Malam ini kita mau belajar kepada Yesus. Dia yang adalah Tuhan dan Anak Allah meletakkan kekhawatirannya, ketakutannya, serta misi penyelamatannya pada Allah Bapa melalui doa. Bagi Yesus, doa tidak sekedar menjadi rentetan kata-kata permohonan. Yesus telah menunjukkan kepada kita bahwa doa adalah sumber kekuatan, sumber hikmat, dan kerelaan untuk menanggung segala sesuatu, bahkan yang melampaui akal manusia. Marilah kita berdiri dan dalam keteduhan hati kita menyambut kehadiran Tuhan Allah dalam doa pada malam hari ini. Ya Yesus, saat kami menghadapi berbagai tantangan dan persoalan dunia, berbeda dengan Engkau, kami menjadi lemah. Oleh sebab itu, kami membutuhkan Engkau. Ya Tuhan, hadirlah melalui Roh-Mu, sehingga kami dapat berdoa seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Bagi kita yang lemah,
Mari kita bersama-sama membaca Mazmur yang terambil dari Mazmur pasal 4 ayatnya yang kedua sampai dengan yang ke-9 secara silih berganti. Apabila aku berseru, jawablah aku. Ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar. Dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku. Lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tenteram, aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Sebelum pemberitaan firman, mari kita berdoa, mohon bimbingan kuasa Roh Kudus, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik. Allah yang mengajari untuk kami selalu berhubungan dengan Engkau. Dengan satu harapan, saat kami akan membaca firman-Mu, kiranya kuasa Roh Kudus menuntun bagi kami, dan melalui pembacaan kitab suci, kiranya kuasa Roh Kudus jugalah yang menerangi kami dan umat-Mu, yaitu jemaat, dapat memahami, mengerti, dan melaksanakan kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat kasih Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Injil Matius pasal 26 ayat 36 sampai dengan 46 yang mengatakan, maka sampailah Yesus bersama-sama muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini bersama sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya.
maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapatin mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapatin mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosiana. Jemaat kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan saat kita membaca dari nas bacaan kita tadi yang terambil dari Injil Matius pasal 26 ayat 36 sampai dengan 40. Di sini kita melihat dan menyaksikan dalam bacaan tadi memberikan suatu pengertian di saat kita mempersiapkan diri guna untuk memasuki Paskah Tuhan yang bagi GPIB dijadikan sebagai hari doa GPIB. Dan dari nas yang kita baca tadi, Yesus bersama-sama dengan muridnya berada di Getsemani dengan satu harapan, saat bersama dengan Yesus, para murid mengerti tentang suatu peristiwa yang kelak dihadapi oleh Yesus, dan di sini diharapkan para murid mengerti. Oleh karena itu, di saat dia akan menghadapi perjalanan di tengah-tengah suatu ancaman dari para pemuka agama Yahudi, demikian juga tentang bagaimana para murid-murid di saat memahami dia. Dan kita juga menyaksikan di pasal-pasal sebelumnya bagaimana
Yesus mengatakan ada beberapa murid yang dikatakan akan berkhianat dengan dia. Yang kita tahu yaitu Yudas. Demikian juga yang akan menyangkal dia, yaitu Petrus. Jadi, paling tidak di antara internal kehidupan Yesus dengan para murid, dari ke-12 murid itu, mereka sudah melakukan sesuatu yang boleh dikatakan di luar dari dugaan Yesus. Satu sisi mereka sudah bergaul dengan Yesus, tetapi di satu saat mereka akan mengkhianati dan menyangkal Yesus. Inilah pergumulan yang Yesus hadapi. Selain dia akan diperhadapkan oleh ancaman pemuka Yahudi. Nah, oleh karena itu, di saat kita membaca bacaan tadi, maka kita melihat bagaimana saat Yesus akan berdoa, dia mengajak akan 3 orang muridnya, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus, untuk diajak menemani Yesus. Mungkin kita bertanya, kenapa Yesus butuh ditemani? Bagi Yesus, dia membutuhkan akan manusia, yaitu 3 murid tadi. Di saat dia dihadapkan dengan cobaan itu, yaitu di saat dia berdoa. Dengan harapan 3 murid ini menyaksikan akan pergumulan Yesus. Nah, tetapi kita melihat dari bacaan tadi bahwa mereka justru tidak berjaga-jaga. Nah, Yesus dalam kondisi 2 hal tadi, Yesus sangat menyedihkan dan menggentarkan dirinya. Karena Israel menolak dia. Terlebih lagi 2 muridnya akan mengkhianati dan menyangkal dia. Nah, penderitaan ini jugalah yang akan dia tanggung, akan dia rasakan, di mana para murid tidak dapat memahami akan persoalan-persoalan yang sedang dihadapi oleh Yesus Sang Guru dan Sang Mesias itu. Nah, ketakutan inilah yang membuat Yesus merasakan ada sesuatu yang tidak dapat dia sembunyikan, bahwa kuasa dosa itu sangat besar, yang dapat mematikan dan tidak dapat disepelekan. Dengan satu harapan, saat Yesus berdoa di Taman Getsemani ini, yang menurut Injil Matius katakan, Yesus betul-betul dengan kesedihannya, dengan begitu gentarnya dia,
dan bagaimana para murid-murid yang menemani dia justru dalam posisi tertidur di saat Yesus berdoa. Yang seharusnya seperti kata Yesus sebelumnya, berjaga-jagalah. Di sini mau mengatakan dalam kesendirian itu, Yesus betul-betul menunjukkan beda dengan para murid yang 3 orang tadi. Yesus berdoa dalam rangka kesedihannya. Dia berdoa begitu gentarnya kekuatan kuasa dosa tadi. Dan di dalam kesendiriannya itu, tetapi para murid yang 3 tadi tidak ada kepekaan. Sehingga mereka tidak berjaga-jaga dan hidup bermakna dan bersama dengan Yesus, mereka tidak dapat saksikan itu. Nah, sehingga di sini kita melihat jemaat kekasih Tuhan, Yesus tetap melakukan persiapan dia. Walaupun dengan kesedihan tadi, walaupun dengan kegentarannya tadi, dia tetap berdoa. Mungkin kita berkata, kenapa dia kok sedih, dia gentar? Secara manusia, dia menggambarkan tadi bahwa kuasa dosa itu sungguh dapat mematikan. Dan kuasa dosa itu sungguh punya pengaruh yang bisa merusak akan tatanan-tatanan tadi. Sehingga kesedihan dan kegentaran yang dia hadapin ini jugalah dia melihat akan kesiapsediaan daripada ketiga muridnya tadi, justru mereka tidak menunjukkan berjaga-jaga di saat Yesus berdoa, dan mereka tidak berjaga-jaga dan tidak waspada. Dan inilah yang mau mengatakan kepada kita sekalian bahwa kuasa dosa, kuasa yang tidak berjaga-jaga dan waspada tadi, dia bisa masuk dengan cara yang baru, yaitu dengan sikap menyangkal, sikap berkhianat. Dan kondisi inilah yang mau mengatakan kepada kita sekalian bahwa Yesus begitu memedihkan apa yang dia alamin secara manusia. Dia begitu gentar sehingga dia meminta kepada Bapa melalui doa yang dia sampaikan. Dia tidak memberikan sesuatu untuk lari dari tugas panggilan dan kerja layannya untuk menebus dan memberikan kebebasan dan kemerdekaan kepada manusia, tapi justru dia menyadari bahwa jika tidak berjaga-jaga, tidak waspada, di saat murid-murid tidak setia dan patuh, kemungkinan itu terjadi, yaitu antara lain tadi 2 hal tadi, akan menyangkal, dan yang kedua akan berkhianat kepada dia. Sehingga di hari doa GPIB paling tidak mengajak kepada kita sekalian sebagai warga GPIB bahwa mari kita harus berjuang dalam kepatuhan dan kesetiaan dalam iman bersama dengan Yesus Sang Tuhan kehidupan itu.
Dan disitulah pada saat kita ada dan bersama, berarti di situ kita sedang memelihara hubungan dengan Dia. Memang doa adalah suatu komunikasi dengan Allah. Doa adalah satu ungkapan kata yang begitu indah. Tidak menutup kemungkinan doa itu juga merupakan satu bentuk keharuan, satu bentuk kesedihan, satu bentuk keterbukaan dengan apa yang dialami. Tetapi lewat bacaan ini mau mengajarkan kepada kita sekalian, khususnya kita sebagai warga GPIB, bahwa mari kita berdoa. Tetapi kita juga harus hidup selalu berjaga-jaga bersama dengan Yesus. Dan selaras berjaga-jaga tadi, mari tunjukkan kesadaran diri untuk menghayati di mana kita berada, tapi kita harus juga sigap dan mau memperlakukan diri untuk tetap melangkah ke depan di saat mengikut Yesus, agar peluang daripada pengkhianatan dan penyangkalan itu jangan sampai terjadi. Dengan satu harapan, peka atas situasi itu saat kita berdoa. Sehingga sebagai pendoa bukan sekedar indah, curhat, dan ungkapan isi hati yang kita lakukan. Tetapi mari kita bangun relasi kita dengan Tuhan. Bersama dengan Dia yang begitu indah, maka kita akan punya yang dinamakan kesadaran diri sendiri untuk tetap merajut, untuk tetap sebagai kebersamaan, sebagai milik kepunyaan Allah yang kita mau buat di antara hidup bersama tadi. Di tengah pandemi ini tidak menutup kemungkinan teman akan berkhianat dengan kita. Di tengah pandemi ini tidak menutup kemungkinan banyak mereka yang akan lagi menolak hubungan dengan kita. Mungkin sebelumnya dengan akses, mungkin sebelumnya dengan kerjasama yang menguntungkan, tetapi di saat-saat situasi yang genting, yang membutuhkan kebersamaan dan tatanan saling menopang dan menguatkan, orang sudah mulai melihat dari ukuran diri, bukan melihat dari kebersamaan. Nah, disinilah mengajak kepada kita sekalian sebagai warga GPIB, langkah yang tepat adalah mari kita bersama-sama hidup sesuai dengan kehendak Allah Bapa kita. Mari bersama-sama kita bukan sekedar ungkapkan segala seluruh isi hati dan pergumulan kita kepada Tuhan dengan narasi-narasi, apakah itu indah, apakah itu manis, apakah itu memberikan kesedihan dan bahkan pun cucuran air mata. Tapi mari kita lihat langkah hidup di saat kita berdoa. Sudahkah kita punya sebagai milik kepunyaan Allah dengan tindakan yang mulia? Inilah yang dikatakan dalam bacaan kita, bukan kata-kata saat doa, tapi bagaimana kesediaan kita untuk masuk hubungan dengan Dia, untuk masuk bersama-sama dengan Dia tadi menjadi sesuatu yang indah dan sangat berarti dalam hidup dan kehidupan itu, dengan punya sikap kewaspadaan. Dan kewaspadaan inilah mau mengajak kepada kita peka dan memahami akan situasi, tapi utamakanlah kehendak Allah. Inilah
kesediaan bagi diri kita untuk dituntun dan diarahkan jiwa dan roh kita, sehingga mengajak bagi kita berjaga-jaga agar bersama Yesus itu menghadirkan kesediaan untuk melihat akan hidup dan kehidupan kita sambil kita membaharui hubungan dengan Tuhan, dan mari kita mengerti akan kehendak Dia dengan satu harapan, agar tidak kita terjebak dengan kuasa yang menjurus kepada pengkhianatan dan penyangkalan itu. Banyak contoh sudah ada dan terjadi. Untuk itu, mari kepekaan ini jugalah yang mau mengajak kepada kita sekalian bahwa di saat kita berdoa bukan hanya untuk diri sendiri. Tapi mari kita berdoa juga mau menata hidup bersama dengan orang lain. Dalam masa pandemi ini, sudahkah kita berbagi, menopang, menggumuli, dan bahkan pun masuk dalam persekutuan bersama-sama berdoa. Apakah itu di keluarga, apakah itu di jemaat, tidak menutup kemungkinan di masyarakat. Langkah inilah yang mau mengajak kepada kita semua. Mari kita berdoa, mari kita juga bangun kebersamaan yang indah. Sapa, berbuat, dan menggumuli keberadaan. Apakah itu di keluarga, apakah itu sebagai jemaat, apakah itu di masyarakat. Langkah ini mau mengajak kepada kita juga sekalian, sehingga di saat-saat kita melakukan hal-hal yang indah yang terbaik, mari kita berdoa untuk selalu berjaga-jaga, supaya apa yang sudah kita lakukan, apa yang kita sudah buat dalam hubungan dengan Allah, disitulah Dia akan menjadikan situasi dan keadaan untuk kita dipergunakan oleh Allah untuk melakukan dan merasakan karya Allah itu. Dengan satu harapan, kita akan menjadi menyegarkan, komunitas kita menjadi teduh, sehingga wujud dari yang dinamakan penyangkalan, yaitu kecurigaan itu, wujud dari pengkhianatan atau cemburu itu tidak merasuk dalam pola yang baru. Tapi mari alamilah karya Allah bersama-sama dengan orang lain, menjadi tindakan yang mulia, tindakan yang menyegarkan dan meneguhkan. Disinilah sepanjang aktivitas kita, khususnya sebagai warga Jemaat Bethesda Sidoarjo, mari kita tetap berdoa, kita tetap berjaga-jaga dan peka akan lingkungan, supaya perbuatan itu menjadi baru, memberi kesegaran dan meneduhkan. Tuhan memberkati bagi kita. Amin.
Jemaat, mari kita satu dalam doa syafaat. Bapa di sorga, Bapa yang selalu memperhatikan dan hadir dalam keberadaan diri kami, di hari doa GPIB ini, kami bersama dengan seluruh warga jemaat GPIB di mana saja, melayangkan dan berdoa buat hidup berbangsa bernegara. Tuhan tolong kiranya Engkau pakai para pemimpin kami, baik dari pemerintah sebagai eksekutif, demikian juga lembaga legislatif yang merupakan perwakilan daerah, baik DPRD, DPD, maupun juga lembaga legislatif. Tuhan, Engkau sertai dari unsur yudikatif agar bersama-sama sebagai pejabat negara dengan jajarannya dan bahkan pun bersama pemerintah daerah yang ada di 34 provinsi, kiranya saat mereka menangani dan juga untuk mengatasi pandemi COVID-19, Tuhan memberkati sehingga segala upaya usaha dari pemerintah dengan jajarannya itu dapat memutus penyebaran dari COVID-19. Dengan harapan juga kiranya pelaksanaan vaksinasi yang saat ini sedang berjalan di tahap yang kedua, Tuhan berkenan menyertai sehingga pelaksanaan ini, demikian juga ketersediaan vaksin dan vaksinator semuanya boleh dapat berjalan dalam keadaan baik, dengan harapan masyarakat beroleh pendampingan dari kesehatan. Demikian juga ya Tuhan, bagi pemulihan ekonomi, kiranya dengan kebijakan dan usaha juga pemerintah dapat menggeliatkan kembali perekonomian nasional, khususnya punya dampak bagi masyarakat Indonesia. Demikian juga ya Tuhan, segala usaha-usaha yang dilakukan oleh swasta dalam rangka membantu bertumbuhnya perekonomian, semuanya juga berjalan dengan keadaan baik juga. Dan kami serahkan ya Allah, agar negara kami berada dalam tatanan hidup yang aman, tenang, sejahtera, baik dari kehidupan keamanan, baik dari kehidupan ketertiban, baik dari kehidupan budaya dan politik. Kiranya negara kami, masyarakat kami tetap punya kesiapan dan tetap saling menghargai dan menghormati, selalu berpikir keindonesiaan. Semangat nasionalisme ini dapat ditunjukkan. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa buat GPIB di mana saja persekutuan berjemaat ada, kiranya kehadiran GPIB di masa pandemi ini senantiasa dapat menjadi pendamping dan memberikan pola dan contoh agar di mana seluruh warga jemaat senantiasa menjadi teladan sehingga dapat membantu, menolong dengan gerakan-gerakan baik yang dilakukan secara sinodal, baik dilakukan oleh MUPEL maupun juga oleh jemaat-jemaat. Kami berdoa sekarang ini buat GPIB, Jemaat Bethesda Sidoarjo. Tuhan tolong kiranya dengan hari doa GPIB ini kami menyadari
ada keterbukaan, ada kepekaan untuk mau menggumulin bersama-sama dengan Engkau. Kami mau mengutamakan kehendak Bapa, sehingga kami juga mau dapat berkarya, ya Allah, bukan hanya dalam doa, tapi dalam bukti kerja karya yang dapat membawa suasana yang menyegarkan, yang menyejukkan, sehingga keteduhan itu jugalah yang mengantar bagi kami untuk kami tetap melaksanakan panggilan dan pengutusan kami, baik dilakukan oleh presbiter dan unit misioner. Kau juga memberkati dan menuntun, ya Allah, bagi jemaat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit, mereka yang sedang bergumul dengan kesulitan perekonomian, mereka yang sedang mencari pekerjaan, gagalnya kerja dan usaha, kiranya dengan kebaikan dan kemurahan Tuhan kiranya menuntun bagi mereka ini untuk mendapatkan kembali dengan melakukan satu kegiatan, baik dengan kerja ulang, baik dengan berusaha kembali, sehingga mereka bisa mencapai bersama dengan kuasa dan penyertaan Tuhan. Kami berdoa juga, ya Tuhan, buat kehidupan anak-anak yang saat akan datang ke depan ini, mereka yang mempersiapkan diri untuk ujian sekolah, dan mereka yang ada di SMP dan di SMA, Tuhan tolong memberkati dan menuntun bagi mereka semua, sehingga mereka mendapatkan penyertaan dengan semangat tinggi belajar dan mempersiapkan dengan kebulatan tekad, sehingga saat menghadapi ujian sekolah mereka tetap siap dan patuh akan semuanya ini. Bapa di sorga, kami juga menyerahkan bagi kehidupan kami sebagai pribadi dan keluarga-keluarga di tengah-tengah kebersamaan kami dengan satu harapan, ya Allah, kami mau menghayati, kami mau dapat berbuat, dan kami mau dapat berbagi dalam menjaga keutuhan dan kebersamaan di dalam diri persekutuan, pelayanan, dan kesaksian di jemaat di mana kami ada, baik dengan segala keberadaan kami, sehingga di ke-14 sektor yang ada di jemaat ini, kami sama-sama saling menyapa, saling mengingatkan, dan semangat hidup sesuai kehendak Allah. Kami bulatkan tekad itu sebagai kerja layan dalam membangun kebersamaan dan mengutamakan Tuhan. Dan kami mengerti akan hidup yang Tuhan ingin mau maksudkan, dan kami dapat berkarya untuk menopang, untuk menguatkan, dan bahkan pun menyegarkan dalam kebersamaan kami sebagai milik kepunyaan Allah. Terima kasih, ya Tuhan, dengan segala yang Engkau sudah boleh beri bagi kami, dan di saat kami mempersiapkan diri untuk menyambut Hari Jumat Agung dan Paskah, kami lebih menyadari betapa besar karya besar Tuhan itu, sehingga saat kami berdoa bersama-sama ini, kami semakin yakin akan karya besar Tuhan dalam Kristus yang bersedia mati, dan Dia juga menang melalui kuasa kebangkitan di saat kami merayakan Paskah Tuhan. Dan semuanya ini memberikan pengharapan dan janji kehidupan kami sebagai milik kepunyaan Tuhan. Terima kasih, ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, serta melalui doa yang kami sampaikan kepadamu dalam Yesus yang sudah mengajar bagi kita, doa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan hati yang terarah kepada Allah, marilah kita mengucap syukur kepada Allah yang peduli kepada kita. Marilah kita mengungkapkan syukur kita dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Sambil kita memberikan persembahan, kita menyanyi dari Gita Bakti 78 bait yang kedua. Jemaat dipersilakan berdiri, kita akan sama-sama berdoa. Ya Allah yang Maha Murah, Engkau yang menyiapkan dan menyediakan berkat bagi kami. Engkau jugalah yang menyediakan dan memperbanyak apa yang kami tabur saat ini. Engkau mencukupi kami dalam segala hal, khususnya iman, harap dan kasih, sehingga kami dapat memberi dengan tulus hati. Terimalah dan berkatilah persembahan syukur kami ini, sehingga bermanfaat dalam pelayanan gerejamu. Dalam nama Yesus sumber hidup kami berdoa. Amin.
Jemaat, kita akan masuki hidup dan kehidupan kita bersama dengan Yesus. Waspadalah dan berjaga-jagalah bahwa kuasa dosa yang sangat mematikan itu mengingatkan bagi kita, jangan ada lagi yang dinamakan pengkhianatan dan penyangkalan di saat kita mengikut Dia. Arahkan hati kita kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.